Clap your hand. Alhamdulillah pada fokus ya anak-anak ibu. Oke, apa? Masih pagi? Ya iya sih ya, masih pagi ya kita ketemunya ya. Gak apa-apa, walaupun pagi, kalian pasti butuh yang manis-manis buat mempermanis hidup kita semuanya ya. Itu ibu bawain permen seperti biasa, boleh dibagiin. Oke, sembari kalian ngebagiin permen, ibu buka pelajaran kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, boleh berhenti dulu deh pembagiannya. Kita berdoa dulu ya. Perhatian semuanya. Berdoa. Dimulai. Selesai. Amin. Oke, boleh dilanjut lagi pembagian permennya. Siapa yang pengen boleh ambil sambil ibu presensi ya. Adakah dari teman kalian yang nggak hadir hari ini? Kayaknya kalau ibu lihat-lihat sih pada berangkat ya, soalnya porsinya pada terisi penuh tuh. Ibu cek satu-satu ya. Alan, Anggit, Arizal, Bagas, Cindy, Dina, Eriana, Elang. Elang, gimana? Kemarin katanya sakit. Oh, sakit apa? Terus sekarang gimana? Udah enakan? Alhamdulillah. Oke, buat Elang khususnya ya, dan buat teman-teman semuanya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kelancaran studi, juga panjang umur yang berkah seperti itu ya. Amin. Oke, lanjut ya. Fendi, Mufida, Rizky, Yoga, Zena. Alhamdulillah, bener kan? Penuh ya, nggak ada yang absen hari ini. Good job IPS 1. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sebelum ibu masuk ke materi, ibu mau tanya dulu nih. Di minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu, kita udah belajar tentang apa aja? Ada yang masih ingat? Ya, betul semuanya. Stratifikasi sosial. Kita di minggu yang lalu udah belajar tentang apa itu stratifikasi sosial. Nah, ada yang masih ingat nggak lagi nih? Berapa poin yang kita bahas tentang stratifikasi sosial? Ada yang masih ingat? 2, apa aja tuh? Sama? Bener banget. Jadi, di minggu yang lalu, kita udah belajar tentang pengertian dan faktor penyebab terjadinya stratifikasi sosial. Nah, sebelum kita masuk ke poin yang ketiga nih, ada yang masih ingat nggak apa pengertian dari stratifikasi sosial? Ada yang berani menjawab? Ya, Cindy silahkan. Iya, bener banget kata Cindy. Tepuk tangan buat Cindy dong. Good job Cindy. Ya. Oh ya, nih. Jadi beberapa barang di sini ibu fungsikan sebagai reward. Kalian yang berani menjawab akan ibu beri reward seperti itu ya. Kalian punya 3 kesempatan. Cindy udah ambil 1, tinggal 2, yaitu buku. Kayak gitu ya. Oke. Bener kata Cindy tadi ya tentang pengertian stratifikasi sosial, bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan individu atau kelompok ke dalam kelas-kelas tertentu yang disusun secara hierarkis atau bertingkat. Oke, bener banget. Jadi itu tadi pengertian ya. Terus yang kedua, kita kemarin belajar tentang apa? Tentang faktor penyebab. Ada yang masih ingat ada berapa faktor penyebab stratifikasi sosial?
Nah, benar banget. Jadi, faktor penyebab terjadinya stratifikasi sosial itu ada 4. Oh iya, ini Rizal. Benar banget, ada 4. Yang pertama adalah kekayaan, kedua, kekuasaan, ketiga, keturunan, dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Nah, dari itu kita bisa singkat apa kemarin? Ayo, masih ingat? Bener banget, kita singkat menjadi 3KIP, kayak gitu ya. Nah, dari faktor penyebab tadi, kita udah belajar tentang pengertian, kita udah belajar tentang faktor penyebab dari stratifikasi sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsekuensi. Ibu kayaknya kemarin udah minta kalian buat belajar tentang konsekuensi ya. Konsekuensi stratifikasi sosial. Ada berapa? Ada yang berani mengutarakan? Masih ada 1? Ada yang berani? Iya, Yoga. Ada 2. Apa aja deh? Apa aja coba? Bener banget. Ada makanan dan perabot rumah. Nih, Yoga. Oke, benar bahwa konsekuensi itu termasuk yang disebutkan oleh Yoga tadi. Tapi yang disebutkan Yoga tadi masih kurang lengkap ya, nggak apa-apa. Jadi yang disebutkan Yoga tadi termasuk ke dalam konsekuensi sosial. Tapi konsekuensi sosial itu terdiri dari 6. Ada 6 konsekuensi. Kita bisa menyebutnya menjadi kita menyebutnya menjadi ini loh, lifestyle. Oke. Lifestyle ada 6. Ada yang udah belajar mungkin lebih lengkap, melengkapi Yoga mungkin? Iya, Zena. Betul? Ya? Makanan terus? Dan yang terakhir? Bener banget. Jadi konsekuensi itu ada 6 ya. 6 dan itu tercakup ke dalam apa yang disebut dengan lifestyle. Nah, di sini Ibu bawa beberapa gambar untuk memperjelas pemahaman kalian. Tapi sebelum kita masuk ke gambar-gambar, sebelum Ibu menunjukkan gambar-gambar yang Ibu bawa tentang konsekuensi stratifikasi sosial, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah Ibu ingin kalian semua dapat menjelaskan kembali konsekuensi dari adanya stratifikasi sosial. Dan Ibu ingin kalian dapat menyebutkan contoh-contoh dari konsekuensi sosial dari adanya stratifikasi sosial, seperti itu ya. Oke, yang pertama. Ini dulu aja kali ya, yang mudah. Oke. Ada yang tahu ini kegiatan apa? Ya, benar banget. Jadi, anak-anak ini pada nonton TV ya. Nih, pada nonton TV ketika liburan telah tiba. Ini biasanya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, menengah ke bawah. Berbeda halnya dengan mereka yang berada di kelas atas. Ini berkaitan dengan hobi dan kegemaran ya. Tuh ya. Nih, ketika masyarakat kelas atas bisa nonton konser. Misalnya kalau yang sekarang yang lagi happening banget tuh, misal konser apa ya? K-pop. Apa sih? K-pop ya? Yang kalian yang suka sama Korea, nih, konser-konser Korea kayak gitu, buat artis-artis Korea, kalian yang punya mereka yang punya uang lebih gitu ya, golongan menengah ke atas, bisa beli tiketnya kayak gitu. Nih, terus yang terakhir kentara banget ya, main golf. Ketika masyarakat menengah ke atas itu pada bermain golf untuk memuaskan
memberi kepuasan dalam diri mereka. Berbeda halnya dengan mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Mereka cenderung akan memilih misal ngejemput temennya, tetangganya kayak gitu, terus ngajakin main sepak bola di lapangan dekat rumah kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya nih, beda banget kan dari si anak yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Mereka nih kalau misal liburan lebih milih bukan lebih milih sih, tapi lebih ke ketika bisa kumpul sama temennya terus main pasir kayak gini nih, itu aja udah seneng banget gitu. Walaupun ibaratnya ya kalau kita lihat kan dari jauh emang kok mainan pasir gitu ya, tapi mereka bikin kayak gini terus masak-masakan pakai pasir gitu, biasanya udah seneng sih kayak gitu. Beda halnya dengan kelas atas, ketika mereka bisa memilih untuk liburan ke luar negeri nih, misal ke Amerika, ke Paris Perancis, terus mana lagi nih, ke Menara Pisa. Mereka bisa bebas memilih mereka mau kemana aja gitu ya, karena mereka punya modal, mereka punya power gitu, punya kekuatan buat, ibaratnya mereka punya uang buat beli tiket, mereka punya uang buat reservasi hotel kayak gitu ya, penginapan seperti itu. Konsekuensi selanjutnya nih, masih tentang hiburan dan rekreasi nih. Jadi bedanya kayak gini ya, ketika mereka yang punya uang, mereka yang kelas menengah ke atas bisa main ke Disneyland, mereka yang menengah ke bawah main pasir aja udah seneng kayak gitu ya, main pasir aja udah seneng gitu. Terus ada lagi nih tentang, bener banget yang disebutin sama Yoga tadi ya, makanan. Orang menengah kelas menengah ke bawah itu makanan yang kayak gini aja udah mereka lebih ke, bukan terpaksa sih, tapi makan kayak gini tuh udah bersyukur gitu loh. Bahkan mungkin buat beberapa orang makanan seperti ini tuh udah jadi makanan yang mewah kayak gitu ya. Terus nih, beda kan ya, beda ketika masyarakat kelas menengah ke atas bisa bebas memilih makanan yang enak-enak kayak gitu ya, makanan yang enak-enak, mereka bisa ada variasi gitu buat makan, bebas memilih nih. Beda halnya dengan masyarakat menengah ke bawah, makan pakai endok aja udah seneng itu ya, itu makanan. Terus ada lagi nih, perabotan atau rumah atau perabotan dekorasi rumah nih. Masyarakat menengah ke atas punya rumah yang kelihatan dari luar tuh mewah gitu ya, mewah keren gitu, ada kolam renangnya nih, terus lampunya itu kelihatan artistik banget gitu loh, tata letaknya tuh manis gitu kalau dilihat ya gitu nih, kayak gini ya. Yang belakang kelihatan? Oke. Tuh, terus nih yang terakhir, ketika kita masuk ke pembedanya ini, tampilan luar rumah kalangan menengah ke bawah. Beda banget kan sama yang tadi. Ketika yang tadi kelihatan wah banget, ada kolam renangnya. Beda banget sama yang mereka yang tinggal di rumah yang sederhana seperti ini. Ini menengah ke atas, ini menengah ke bawah kayak gitu ya. Terus yang terakhir adalah tentang perabot. Jadi ketika masuk ke rumah yang ada kolam renangnya gitu, boleh jadi yang kita temui adalah pemandangan yang seperti ini. Jadi tata letak ruangannya tuh jelas gitu loh, warnanya tuh cantik kayak gitu ya. Terus biasanya juga perabotan yang ada di dalam rumah tuh mewah gitu ya. Terus beda halnya sama yang menengah ke bawah,
TV di sini, lemari di sini, jam dinding di sini. Maksudnya kayak apa ya, perabotan tuh seadanya gitu. Yang penting lebih ke fungsinya. Kalau ini mungkin juga memperhatikan keindahan ya, jadi tata letaknya tuh juga diperhatikan gitu loh sama desainer buat di rumahnya gitu, dalam rumah. Beda kan? Ini maksudnya ya. Terus selain yang Ibu sebutkan tadi, ada berapa yang belum Ibu sebutkan? Ada yang tahu? Apa? Bahasa dan gelar. Ya benar banget. Jadi ini ya Ibu kasih itu ya. Apa sih singkatan ya? Singkatan dari konsekuensi sosial ya. Konsekuensi stratifikasi sosial maksudnya. Itu kan tadi ada 6. Ada 6 kan? Ada mulai dari bahasa sampai yang paling bawah itu misal apa ya, perabot lah ya, perabot. Nah, dari ini nanti kita bisa menyebutnya menjadi lifestyle. Terus ini juga bisa untuk mengingat kalian apa saja sih bentuk lifestyle seperti itu ya. Itu tuh misal kayak gini, seperti ini loh, 3KIP. Di sini bisa kalian singkat menjadi BH MG 2P. Bahasa, hobi, makanan, gelar, perabotan, dan apa yang P yang terakhir? Bener banget, pakaian, kayak gitu ya. Jadi ada bahasa, terus hobi, makanan, gelar, pakaian, dan perabot, kayak gitu ya. Oke, dari ini dari yang udah Ibu jelasin tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan, Bagas. Oke, tadi Ibu belum menjelaskan yang tentang bahasa ya. Jadi contohnya kayak gini. Misal kelas menengah ke atas udah biasa dengan ketika mereka ngobrol gitu, menyisipkan bahasa-bahasa yang itu tuh sifatnya bahasa asing gitu. Misal kayak bahasa Inggris mungkin atau bahasa Arab. Mereka menguasai gitu loh. Bahasa di luar bahasa Indonesia sama bahasa bahasa daerah kayak gitu. Kalau masyarakat menengah ke bawah, umumnya mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih lokal, lebih ya paling bahasa Indonesia, atau mungkin lebih sering malah bahasa daerah seperti itu, gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada, Ibu mungkin akan menutup pertemuan kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau sebelumnya Ibu mau memberi kesimpulan dulu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa stratifikasi sosial itu ada di dalam setiap kehidupan kita, kayak gitu ya. Terus tadi dari yang udah kita pelajari, ada berapa konsekuensi stratifikasi sosial? 6, apa aja? Gak boleh lihat. Disingkat jadi apa? Lifestyle, bener. Terus ada berapa? Contohnya ada berapa? 6, bener. Bahasa, hobi, makanan, terus gelar, bener. Terus pakaian dan perabot serta rumah, kayak gitu ya. Bener banget. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu bakal ngasih kalian tugas dulu nih buat pertemuan yang akan datang ya. Terus selain itu kalian juga bisa mulai belajar tentang multidimensi identitas dalam diri, kayak gitu ya. Subbab setelah stratifikasi sosial. Oke, tugasnya boleh dicatat semuanya. Yang pertama, ada 2 ya. Jelaskan stratifikasi sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda. Jelaskan stratifikasi sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda. Yang kedua, udah. Menurut pendapat Anda, faktor manakah yang
menciptakan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut pendapat Anda, faktor manakah yang paling berpengaruh menciptakan stratifikasi dalam masyarakat? Jelaskan argumen Anda. Dah? Dah. Ada yang belum paham atau mungkin kurang jelas dari penugasan? Udah paham semuanya ya? Insya Allah. Oke. Karena waktu udah habis, jadi Ibu akan menutup pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Perhatian semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya buat perhatian anak-anakku semuanya. Terus juga mohon maaf kalau semisal Ibu ada salah-salah kata ketika menjelaskan. Mungkin Ibu terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat ketika menjelaskan, seperti itu ya. Insya Allah kita dipertemukan lagi di pertemuan yang selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.